Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly. Bersama saya, Imel Firdani, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya berkesempatan untuk membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Bangun mindset dan kolaborasi mahasiswa untuk jadi pengusaha muda. Untidar gelar kuliah umum kewirausahaan. Dalam rangka mendukung semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa, Untidar selenggarakan kuliah umum kewirausahaan yang berlangsung di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono pada 26 sampai 27 Mei 2025. Kegiatan yang dikemas dengan format kuliah praktisi ini menghadirkan 5 wirausahawan sukses dari berbagai sektor industri dengan bidang kajian di masing-masing fakultas. Pada sesi pertama, dibuka oleh Abdurrahman Fahmi selaku founder Possible.co yang menekankan pentingnya mindset sebagai modal utama menjadi pengusaha dan bagaimana mengelola ide serta pemasaran digital. Dilanjutkan dengan sesi kedua, dibawakan H. Purwono, founder Neutron Yogyakarta, yang mengupas prinsip operasional usaha seperti sistem gaji, tunjangan, BPJS, dan pentingnya pedoman CSR. Founder Goto Sofi, Ewinda Sari, juga turut membagikan fundamental menjadi seorang entrepreneur, yaitu kreatif dan inovatif, memiliki visi dan tujuan, mampu beradaptasi dan fleksibel, membangun networking dan melatih leadership, serta memiliki strategi dan mampu berpikir kritis. Selanjutnya, pada hari kedua, terdapat kuliah praktisi dari founder Agradaya, Andika Mahardika, menekankan sebagai seorang agribisnis penting untuk membangun ekosistem wana tani rempah yang terintegrasi sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan standar mutu global. Lebih lanjut, acara ditutup oleh founder Mesin Indonesia, Aditya Ramadona, yang turut membagikan tips hustle smart dengan riset pasar yang tepat dan keberanian mengambil peluang. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dalam setiap sesi kuliah umum. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat antusiasme yang tinggi dari mahasiswa, baik pada topik ataupun narasumber yang dihadirkan. Dengan adanya acara ini, diharapkan mahasiswa mampu mempersiapkan diri menjadi agen perubahan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja. Berita yang kedua, Untidar terima kunjungan SMA N1 Karanggede, kupas tuntas, prodi dan seleksi mandiri. Untidar menerima kunjungan dari SMA Negeri 1 Karanggede Boyolali pada Selasa 27 Mei 2025 di Gedung Rektorat Untidar yang dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah SMA N1 Karanggede Boyolali beserta jajaran guru dan disambut langsung oleh Kepala Bagian Akademik Wahyu Andrianto SAP. Dalam sambutannya, Slamet Kuncoro selaku perwakilan Humas SMA N1 Karanggede menyampaikan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus berkonsultasi mengenai jalur-jalur seleksi masuk ke Untidar. Selanjutnya, Wahyu Andrianto SAP selaku Kepala Bagian Akademik menyambut baik kedatangan dari SMA N1 Karanggede Boyolali dan memberikan penjelasan terkait sosialisasi dan promosi atau Sospro Untidar 2025, terutama mengenai mekanisme seleksi mandiri yang dapat diakses di website resmi um.untidar.ac.id. Dalam pemaparannya, Bapak Andri menyampaikan bahwa Untidar memiliki 5 fakultas dengan berbagai program studi yang sudah terakreditasi. Selain itu, beliau juga menyampaikan mengenai kuota seleksi mandiri, UKT, besaran IP, dan juga ragam seleksi mandiri di Untidar. Berita yang ketiga, kolaborasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar dan CV Mitra Medika hadirkan program CSR Bidik di SMP Negeri 4 Kota Magelang. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bekerja sama dengan CV Mitraku Media menggelar program Corporate Social Responsibility atau CSR bertajuk Bidik atau Bincang Inspiratif dan Desain Imajinasi Kreatif yang diselenggarakan di SMP Negeri 4 Kota Magelang pada Rabu 28 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dasar-dasar komunikasi visual dan dunia desain grafis kepada para pelajar dengan pendekatan yang inspiratif dan kreatif
dengan menggunakan aplikasi Canva. Acara ini mengusung konsep diskusi interaktif antara pemateri dan siswa-siswi SMP N4 Kota Magelang yang diwakili oleh kelas 8B. Kegiatan dibuka secara resmi dengan sambutan dari pimpinan CV Mitra Kumedia, Gus Syaiful Cahyo Widanto, yang mengapresiasi antusiasme peserta dan pentingnya mengenalkan dunia kreatif sejak dini. Sambutan lain juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Magelang, Ibu Arlina Chandra Dewi MPD, yang menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi siswa di dunia kreatif. Nantinya mereka bisa mempercantik branding SMP N4 Kota Magelang melalui komunikasi visual. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan agar menumbuhkan minat siswa terhadap dunia desain grafis dan komunikasi visual. Berita yang keempat, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar dan CV Barokah Merapi gelar sosialisasi peduli lingkungan Fix Our Climate. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bersama CV Barokah Merapi melaksanakan kampanye peduli lingkungan bertajuk Fix Our Climate di SMP Negeri 2 Dukun pada Rabu 21 Mei 2025 dan MTS Aswaja Dukun pada Sabtu 31 Mei 2025 di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang perubahan iklim, pembagian bibit pohon buah, serta alat makan ramah lingkungan. Program ini merupakan bagian dari mata kuliah Public Relation Campaign yang menerapkan pendekatan project-based learning. Wawan Herman Sulistyo dari Forum Merapi Merbabu Hijau turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya edukasi lingkungan sejak dini. Ketua Pelaksana Dias Eko Prasetyo menyebut kegiatan ini sebagai bentuk CSR CV Barokah Merapi. Selanjutnya, Kepala MTS Aswaja Dukun, Sulastri Puji Astuti, mengapresiasi kegiatan ini yang mendapat sambutan antusias dari para siswa. Sosialisasi ini juga didukung kampanye daring melalui Instagram @FixOurClimate sebagai upaya memperluas jangkauan pesan pelestarian lingkungan. Berita yang terakhir, CV Sabila Multi Kreasindo sukses gelar program pelatihan kerajinan kerang dari limbah jadi berkah. CV Sabila Multi Kreasindo berhasil menuntaskan program pelatihan bertajuk #dari limbah jadi berkah, sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan limbah kerang menjadi produk kerajinan bernilai jual. Program ini resmi berakhir pada Sabtu 31 Mei 2025 di Dusun Kenteng RT 3 RW 3 Desa Sukamulyo Kecamatan Kajoran, Kabupaten Temanggung, dengan agenda utama berupa presentasi dan penilaian hasil karya para peserta yang dilakukan langsung oleh Syarif Ihsanuddin SE selaku owner dari CV Sabila Multi Kreasindo. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini dimulai pada 11 Mei 2025 dan ditutup pada 31 Mei 2025, melibatkan 12 ibu rumah tangga dari wilayah setempat. Tak hanya pelatihan, program ini juga merancang skema kerjasama jangka panjang dengan menunjuk satu koordinator dari kalangan peserta sebagai PIC. Program ini merupakan bagian dari komitmen CV Sabila Multi Kreasindo dalam mendorong kewirausahaan kreatif sekaligus mendukung pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan keberhasilan pelatihan ini, CV Sabila Multi Kreasindo berharap dapat memperluas dampak sosialnya, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta menjadikan kerajinan limbah sebagai solusi kreatif dan berkelanjutan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Imam Firdani dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.